mengisahkan seorang bocah yang memiliki kelainan autisme. Tapi meski autis, ia memiliki sebuah kemampuan khusus, yang mana ia bisa meniru segala hal dengan mudah. Apalagi ia memiliki obsesi yang begitu besar dengan ilmu bela diri Muay Thai. Tapi sebelum lanjut, kita ngintro dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe, agar tidak ketinggalan video terbaru. Raimu kenal aku ya, orang ngomong sing ora-ora gancuk. Film diawali dengan konflik antara dua geng, yang mana konflik itu terjadi karena ada seorang Yakuza yang dipimpin oleh Masashi masuk ke dalam wilayah Thailand, yang mana pemimpin dari geng Thailand sendiri bernama Dino. Di sini Dino sangat marah kepada Yakuza tersebut. Bahkan jika Masashi dan kelompoknya tidak pergi sekarang juga, ia akan membunuh semuanya. Dan seperti perjanjian di awal, akhirnya Masashi tidak mendekati wilayah Dino. Namun di sini Masashi sering mencuri kesempatan untuk masuk ke dalam wilayah Dino, yang mana ia melakukan itu karena ia menyukai bawaan dari Dino yang bernama Jin. Jin juga suka kepada Masashi, jadi mulai dari sini, mereka melakukan hubungan secara sembunyi-sembunyi, sampai akhirnya hubungan mereka diketahui oleh Dino. Meski demikian, Dino masih memberi kesempatan kepada Masashi untuk pergi dan jangan kembali. Dan jika dirinya tahu ia berada di sini, ia tidak akan segan-segan membunuhnya dan Jin sendiri. Cerita bersingkat lagi, saat ini si Jin mengandung anak dari Masashi. Anaknya ia beri nama Zen. Namun tampaknya anaknya tumbuh dengan kelainan autisme, mirip seperti idiot. Tapi meski begitu, Jin sangat menyayanginya, bahkan Jin merawatnya dengan sepenuh hati. Jadi terlihat kalau saat ini Jin sudah tidak bekerja sama lagi dengan Dino. Jin sekarang telah menjalankan kehidupan seperti orang tua biasanya. Suatu hari Jin mengirimkan surat kepada Masashi tentang penyakit yang diderita anaknya. Namun tak disangka, sebelum surat itu diterima oleh Masashi, Dino sudah membaca terlebih dahulu. Dengan adanya hal tersebut, ia mendatangi ke rumah Jin. Saat Dino tiba di tempat Jin, ia langsung mengancam Jin untuk tidak berurusan lagi dengan Masashi. Tapi meski begitu, Jin masih menyangkalnya. Alhasil, Dino yang marah memutuskan jempol darinya, agar Jin tidak berbuat itu lagi. Dan untuk mengantisipasi ancaman dari Dino lagi, Jin memutuskan untuk berpindah rumah. Nah, rumah mereka bersebelahan dengan latihan Muay Thai. Seperti yang terlihat sekarang, Zen sudah tumbuh menjadi anak-anak. Tapi meski begitu, ia tidak bisa seperti anak-anak sebayanya karena ia berbeda. Akan tetapi ia memiliki kelebihan dalam hal lain, tepatnya yaitu bisa menghafal atau meniru dengan mudah. Hal ini bisa terjadi karena efek dari kelainan autisnya di usia yang masih belia. Zen sudah penasaran dengan dunia Muay Thai, karena rasa keingintahuannya yang tinggi, ia pun mempraktekkan apa yang ia lihat dari latihan di sebelah rumahnya. Dan seperti yang kita ketahui, Zen bisa menguasainya dengan mudah, apalagi ibu dan ayahnya dulu adalah seorang gangster yang kuat. Di kemudian hari, ibu Zen mendapati bahwa keponakan yang bernama Panda sedang dipukuli oleh anak-anak sebayanya. Jadi ia memutuskan untuk mengadopsinya, lantaran sekarang Panda adalah yatim piatu, apalagi ia hidup di jalanan. Jadi mulai dari sini, Zen tidak sendirian lagi. Ia selalu ditemani dan dilindungi oleh Panda. Semakin hari kemampuan dari Zen selalu berkembang. Yang awalnya hanya kemampuan taekwondo saja, sekarang Zen memiliki refleks yang cepat. Semua itu terbukti dari si Zen yang bisa menangkap bola meskipun ia menutup matanya. Akan tetapi hal itu tak berhenti di sana. Karena setiap malam Zen sering menonton acara tentang perkelahian, jadi terlihat kalau dia ingin menjadi orang terkuat. Cerita berlanjut lagi saat mereka sudah mulai tumbuh menjadi besar. Di waktu-waktu itu terlihat kalau sekarang Panda memanfaatkan kemampuan dari Zen untuk mendapatkan uang. Yang mana ia sering membuat pertunjukan di pinggir jalanan. Tujuan dari mereka adalah untuk membiayai pengobatan dari ibunya Zen. Yang mana sekarang kondisinya semakin hari semakin memburuk. Jadi dengan memanfaatkan kemampuan dari Zen, mereka bisa mendapatkan uang. Meskipun di awal berjalan baik, tapi ternyata masih ada orang yang jahat. Yang mana ada orang yang melemparkan pisau kepada Zen. Sebagai seorang kakak, Panda sangat marah, namun, naasnya malah ia yang dihajar. Zen yang mengetahuinya pun sangat ketakutan.
Lalu akhirnya ia menunjukkan kemampuan bela dirinya, seperti yang terlihat, ia bisa mengalahkan gerombolan geng dengan mudahnya. That you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, need some man. Cerita berlanjut, di sini diperlihatkan bahwa meskipun Zen memiliki kemampuan bela diri dan refleks yang luar biasa, tetapi ia memiliki rasa takut berlebih kalau ada lalat di sekitarnya. Faktor utama yang membuat Zen takut adalah suara dari lalat yang membuatnya kebingungan. Mengingat orang autis memiliki pendengaran yang lebih tinggi dari manusia biasanya. Cerita berlanjut, Panda memberikan uang itu untuk pengobatan Ibu Zen, dan alhasil Ibu Zen yang sudah lama tak berobat akhirnya bisa berobat, meskipun itu hanya beberapa hari saja, mengingat uang yang didapat hanya sedikit. Di malam hari, Panda dan Zen melakukan pertunjukan lagi. Di waktu itu tadi sangkanya ada bawahan dari Dino yang melihat pertunjukan tersebut. Pastinya mulai dari sini, Dino akan mengawasi anak dari Masashi. Selepas pulang, Panda mendapati sebuah buku hutang milik Ibu Zen. Mulai dari sini, Panda berniat untuk tidak melakukan pertunjukan lagi, tetapi ia akan meminta hutang-hutang dari orang yang berhutang kepada Ibu Zen. Pagi harinya, Zen tiba-tiba marah-marah kepada ibunya. Karena di sini ibunya tidak menepati janji untuk pergi keluar bersama Zen. Ia pun mengamuk. Di sini ia melihat bahwa kondisi ibunya sudah semakin memburuk. Melihat hal tersebut, Zen merasa bersalah, bahkan ia memotong rambutnya sendiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Cerita berlanjut, Panda dan Zen pergi untuk menagih utang. Namun saat di sana, mereka malah dihajar oleh orang tersebut. Jadi usaha pertama mereka gagal. Namun di malam harinya, Zen memutuskan untuk kembali ke sana, lantaran ia membutuhkan uang tersebut. Sesampainya di sana, ia langsung disambut oleh bawahan dari target pertama, jadi terjadilah perkelahian hebat. Pada kesempatan itu, Zen mencoba mempraktekkan bela diri yang ia tonton setiap hari. Dan seperti yang terlihat, Zen bisa menguasai semuanya dan mendapatkan uang tersebut. Dengan kembalinya uang tersebut, Zen bisa membayar pengobatan dari ibunya lagi. Berlanjut lagi ke saat Panda dan Zen menagih ke target kedua. Namun lagi-lagi target kedua juga tidak memberikannya baik-baik, alhasil perkelahian terjadi kembali. Namun kali ini dia terbilang kalah jumlah, karena ia hanya bersama dengan Panda saja. Tapi meski begitu, akhirnya Zen dan Panda bisa mengambil uang tersebut. Di lain tempat, Dino mendapat kabar bahwa anak buahnya telah diajar oleh anak dari Masashi. Mengetahui hal tersebut, Dino mulai mengawasi Jin dan anaknya. Dan jika masih berlanjut seperti itu, ia tidak mempunyai cara selain membunuh mereka semua. Berpindah lagi ke arah Panda dan Zen yang menagih ke target ketiga. Namun saat di sana, mereka tidak jadi menagihnya, lantaran di sana banyak lalat. Mengingat tempat ini adalah pasar, jadi Panda membawa Zen kembali, karena ia tidak bisa menggunakan kemampuannya jika ada lalat di sana. Di malam harinya Zen masih merenungi diri, sampai suatu ketika, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dan menghilangkan rasa takutnya kepada lalat. Tapi saat di sana ia masih terganggu oleh lalat tersebut. Tak disangkanya tiba-tiba Panda berada di sana. Panda langsung membunuh lalat tersebut agar Zen bisa menagih secara paksa, lantaran target ketiga juga tidak memberikan baik-baik. Lagi-lagi perkelahian terjadi. Namun, kali ini lebih berat lagi, karena bawaan dari target ketiga membawa senjata. Tapi terlihat kalau Zen saat ini masih bisa mengimbangi mereka semua. Pada akhirnya, perkelahian dimenangkan oleh pihak Panda dan Zen. Pagi harinya, Ibu Zen terkejut melihat anaknya yang terluka parah. Akhirnya apa yang disembunyikan oleh Zen dan Panda ketahuan. Hal tersebut membuat Ibu Zen marah, lantaran ia tidak ingin anaknya dalam bahaya, dikarenakan para target tersebut telah bekerja sama dengan Dino.
Sementara di sisi lain Panda mendapatkan hadiah permen kesukaan Zen. Namun saat Zen membukanya, ia sangat ketakutan, karena di dalamnya ada sebuah jempol di makanan tersebut. Itu adalah jempol dari ibunya. Mengetahuinya Jin sangat cemas, lalu ia memerintahkan Panda untuk memberikan surat kepada Masashi. Surat itu berisi untuk meminta bantuannya, lantaran anaknya telah terlibat masalah dengan Dino. Namun saat menuju ke sana, Panda ditodong oleh bawahan dari Dino. Dan Panda pun disandera. Tapi meski begitu, surat itu tetap dikirimkan ke sana, dengan alasan, Dino akan membunuh dan menuntaskan masalah sebelumnya dengan Masashi. Masashi yang mengetahui kabar tersebut, meminta bawahannya untuk melindungi keluarganya. Namun naasnya bawahannya terbunuh. Lantaran Dino berniat untuk membunuh anak dari Masashi. Tapi beruntung, saat kedua pihak itu datang ke rumahnya, Jin dan anak-anaknya sudah pergi. Masashi yang mendengar kalau keluarganya baik-baik, sangat senang. Namun ia memutuskan untuk pergi ke sana, lantaran tak berapa lama pasti Dino akan menemukan keluarganya. Sementara di sisi lain, Jin mendapatkan ancaman dari Dino, bahwa Panda telah disandera. Dan jika Jin mau menyelamatkannya, maka ia harus datang bersama dengan anaknya ke tempat yang telah ditentukan. Mau tidak mau Jin dan anaknya akhirnya pergi ke markas dari Dino. Saat di sana, Dino menjelaskan kalau anaknya telah membuat masalah kepada kelompoknya, dan saat ini ia berniat membuat pelajaran kepada anaknya. Di waktu itu pula, Panda telah dibuat babak belur oleh mereka. Zen yang melihatnya pun sangat marah. Namun ia tidak bisa apa-apa lantaran ia telah ditodongkan senjata oleh bawahan dari Dino. Namun pada akhirnya, pertarungan tetap terjadi, karena Jin tahu kalau Dino di akhir akan membunuh semuanya. Jin memutuskan untuk membunuh Dino sekarang, agar anaknya dan Panda bisa bebas. Namun dalam kondisi yang seperti ini, Jin tidak bisa berbuat banyak. Alhasil ia pun malah ditangkap oleh Dino. Sementara Zen masih berusaha keras untuk mengatasi semua bawaan dari Dino dengan kemampuan bela dirinya. Ia bisa mengalahkan puluhan orang di sana. Sampai suatu ketika, ia mendapatkan masalah yang sulit, di mana musuhnya kala itu memiliki kemampuan yang tidak bisa dibaca. Hal itu membuatnya terpojok karena musuh memiliki serangan tak terduga. Namun Jin tidak habis pikir, lalu ia mencoba meniru kemampuan dari musuhnya. Dan secepat kilat ia bisa menguasai kemampuan tersebut. Pada akhirnya Zen bisa mengalahkan orang kuat itu. Pertarungan tadi membuat energinya terkuras. Jadi, untuk saat ini ia tidak bisa apa-apa. Namun beruntung, Masashi telah datang untuk menyelamatkan mereka. Kedatangan dari Masashi membuat semua ketakutan. Seperti yang diketahui, ia bisa membunuh semua bawahan dari Dino dengan mudahnya. Namun tetap saja ia kewalahan, karena musuhnya semakin banyak. Hal ini dimanfaatkan oleh Dino untuk membunuh Masashi, namun naasnya yang terkena tusukan malah Jin. Yang mana Jin melindungi Masashi agar tidak terbunuh. Di sini juga terungkap kalau Dino ternyata menyukai Jin, sudah terlihat sejak awal. Kenapa demikian? Karena jika memang dulunya ia membenci Jin, kenapa ia tidak membunuhnya dari dulu? Sementara dari sisi Masashi, ia sangat marah dan akhirnya ia pun menebas Dino hingga sekarat. Namun ternyata itu belum berakhir, karena bawaan dari Dino juga membuatnya kewalahan. Di waktu yang bersamaan pula Zen yang melihat pertarungan tadi langsung mempelajarinya, dan akhirnya ia mempraktekkan hal itu untuk mengalahkan para musuh di sana. Dan sekarang hanya Dino yang masih hidup, sekarang Dino berniat untuk kabur. Melihat hal tersebut, Zen tidak membiarkannya. Terlihat hal yang menegangkan, di mana perkelahian terjadi di atap gedung. Sehingga singkat cerita, Jin akhirnya bisa membalaskan dendamnya dengan membunuh Dino. Film ini diakhiri dari Zen dan Masashi yang telah kehilangan orang berharga baginya. Dan mulai dari situ juga, Zen sekarang akan hidup bersama dengan ayahnya. Nah itulah alur cerita dari film Coklat. Film ini memiliki cerita yang menarik dan bagus, namun film ini cenderung mengedepankan aktionnya ketimbang ceritanya. Jadi poin plus dalam film ini adalah, kejarlah impianmu walau hanya bermodalkan 0,%. Tidak ada masa depan yang hancur, tapi masa depan sedang dibangun.
Jadi capek boleh, menyerah jangan.